Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan badan, dipanjangkan umur, serta selamat baik dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan dimudahkan dalam memahami pelajaran ataupun menghafal pelajaran. Mudah-mudahan kita selalu diselamatkan, baik kita, orang tua kita, teman-teman kita, keluarga kita, dan guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mata pelajaran matematika kelas 4. Sebelumnya kita sudah membahas tentang arti daripada pecahan. Hari ini kita melanjutkan ke pembahasan tentang pecahan senilai. Ya, pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada coklat ya. Coklat ada 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 bar daripada satu batang coklat ini. Kemudian selanjutnya lihat lagi gambar satunya. Ini satu batang coklat juga tapi memiliki 1 2 3 4 5 6 bar. Tapi kalau kita lihat besar ukurannya itu masih sama walaupun barnya ini berbeda. Ini lebih banyak 12, yang ini cuma 6. Ini 12 bagian, ini 6 bagian. Tapi kita lihat besarnya, ukurannya kedua-duanya sama. Nah, itu yang dinamakan senilai ya. Bukan dilihat dari banyaknya senilai itu, tapi lihat ukuran besarnya itu dalam pecahan. Dilihat dari besarnya. Selanjut, kita berikan contoh lain. Coba perhatikan, ada lingkaran. Terus lingkaran ini kita bagi dua, kemudian satu bagian diarsir. Nah, satu bagian diarsir ini mewakili satu dari berapa bagian? Dua. Nah, kemarin kita tahu kalau gambarnya seperti ini, satu bagian diarsir berarti satu dari dua bagian. Ditulis dalam pecahan 1/2. Kemudian perhatikan lagi gambar selanjutnya. Di sini ada satu lingkaran, kemudian lingkarannya dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian kita arsir lagi setengahnya. Nah, kita lihat yang terarsir adalah berapa bagian? Dua. Berarti 2 dari berapa bagian? 4. Kemarin sudah tahu kalau ditulis dalam pecahan ini sama dengan 2 dari 4, 2/4. Nah, lihat kan? Lingkaran yang pertama dan yang kedua, lihat arsirannya, besar arsirannya sama, berarti 1/2 senilai dengan 2/4. Artinya besar arsirannya sama, besar pecahannya sama. Bisa dipahami? Supaya lebih mantap lagi, kita lihat contoh selanjutnya. Lihat masih gambar lingkaran. Nah, sekarang lingkaran ini kita bagi menjadi lebih banyak lagi bagiannya. Kita hitung 1 2 5 6 7 8 bagian. Kemudian kita arsir setengahnya lagi. Perhatikan nih, 1 2 3 4. Ternyata setengah dari yang kita arsir ini, yang terarsir berapa bagian? 4. Berarti kalau ditulis dalam pecahan 4 dari 8. Nah, masih sama dengan yang sebelumnya, yang diarsirnya setengah. Bedanya cuma ini lebih banyak bagiannya, tapi besarnya masih sama. Berarti 2/4 dengan 4/8 ini senilai. Lambang senilai kita pakai tanda sama dengan ya. 1/2 ternyata juga dengan 4/8 ini senilai juga, maka dikasih tanda sama dengan. Gimana? Mudah kan? Oke, mantap. Lanjut ke contoh selanjutnya. Coba perhatikan, ini ada cara lain selain melalui gambar tadi. Coba perhatikan, ada garis, kemudian garisnya yang pertama ini kita bagi dua. Nah, yang di tengah ini namanya setengah, ditulis dalam pecahan 1/2. Kemudian garis kedua kita bagi menjadi 4 bagian, 1 2 3 4. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Kemudian garis ketiga kita bagi menjadi 6. 1 2 3 4 5 6. Ini 0 ya.
1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Kemudian garis keempat kita bagi menjadi 8. Dari 0 sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menghasilkan 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Bila pembilang dan penyebutnya sama, maka itu nilainya sama dengan 1. Nah, 1 ya. Nah, sekarang perhatikan. 1/2 dengan 2/4 dengan 3/6 terus dengan 4/8 ini sejajar ya, sejajar. Nah, ini berarti kalau sejajar kayak gini namanya pecahan yang ada yang dilewati garis ini berarti dia senilai. Nah, sekarang ada lagi yang lain, coba perhatikan. Ini sejajar enggak ya, miring. Kalau 1/4 dengan 2/8, nah ini sejajar, berarti 1/4 dengan 2/8 itu juga pecahannya senilai. 2/6 dengan 3/8 senilai enggak? Tidak, karena tidak sejajar satu garis. Nah, beda ya. Di sini. Ada lagi? Nah, di sini ada lagi 3/4 dengan 6/8. Berarti karena dia sejajar berarti dia juga termasuk senilai. Nah, kalau yang ini udah pasti ya, karena dia semuanya adalah 1. Bukan pecahan lagi kalau kayak gini. Karena pembilang dan penyebutnya sama. Bisa dipahami mudah kan? Yang ini juga mudah ya. Kalau dia sejajar berarti senilai. Kalau yang tadi karena sama besar senilai juga. Contoh lagi, perhatikan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 semuanya adalah senilai. 1/4 dengan 2/8 juga senilai. 3/4 dengan 6/8 senilai. Tapi 1/4 dengan 2/4 tidak senilai ya, karena tidak sama, tidak sejajar. Oke, lanjut. Sekarang perhatikan ada kertas panjang. Kemudian kita lipat menjadi 2, kemudian satu bagian diarsir. Nah, ini mirip dengan lingkaran tadi ya. Nah, ini kalau ditulis dalam pecahan sama dengan 1/2. Lanjut. Nah, ada kertas kedua. Ini lebih banyak kita lipat lagi sekali ke atas, truk. Nah, jadi terlihat 4 bagian. Kemudian kita arsir juga bagian yang sama seperti yang di atas. Ini mewakili apa tadi? Seperti lingkaran tadi, 2/4. Kemudian kertas selanjutnya. Nah, di sini kalau ini 4 yang diarsir berarti 4 dari berapa semuanya adalah 4/8. Nah, lanjut dilipat lagi kertasnya jadi lebih banyak lagi bagiannya. Kita arsir 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dari berapa semuanya? 16, berarti 8/16. Nah, dari sini kita tahu seperti lingkaran tadi, 1/2 dengan 2/4 itu senilai dengan, kemudian 2/4 senilai dengan 4/8. 4/8 senilai dengan 8/16. Begitu juga 1/2 dengan 8/16 itu juga senilai karena sama-sama setengah. Oke, bisa dipahami ya, mudah aja kan? Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Doa lagi, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.